Hai Sobat Suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Dan saat ini, aku Claudia kembali lagi akan jadi host di Ngorbit kali ini. Dan saya sudah bersama cast dan juga sutradara dari film Tiba-Tiba Setan. Tahu kan gosip di sini? Dulu ada cewek kerja di sini, tiba-tiba hilang. Begitu hilang dia, langsung sepi hotel ini. Hotel sepi karena COVID, bukan gara-gara Sinarsi. Kau apa? Jangan kau sebut namanya, datang dia nanti. Dia itu kayak Voldemort. Apa Voldemort? Itu yang di Pastuperius. Oke kakak dan juga mas, sebelumnya perkenalkan diri dahulu dan karakter yang diperankan dalam film Tiba-Tiba Setan. Oke, Claudia. Ya, aku Poppy Sofia. Aku di sini di Tiba-Tiba Setan berperan sebagai Veronica. Veronica itu anak kedua dari 3 bersaudara, cewek satu-satunya, dan emang kondisinya dia lagi hamil besar. Perempuan yang lagi hamil besar itu senggol bacok. Tapi walaupun dia galak, walaupun dia emosinya lagi nggak stabil, tapi dia tetap cinta satu sama suaminya yang mau kondo itu. Itulah karakter Veronica ya. Cinta nomor 1, cinta itu buta. Dari mas? Saya Etienne Cesar, saya sutradara dari film Tiba-Tiba Setan. Gue hampir salah tuh. Ulang ya. Saya Etienne Cesar, saya sutradara dari film Tiba-Tiba Setan. Oke. Halo, nama saya Amara Angelica dan di film Tiba-Tiba saya. Tiba-tiba saya. Soalnya Tiba-Tiba Setan saya sebagai Kelly. Yes, aku Ini barang berperan impor sebagai jadi emang Kelly. agak susah dia. Ya karena penyesuaian juga. Boleh. Oke, selanjutnya aku untuk kakak-kakak nih. Dari judul Tiba-Tiba Setan sendiri, apa sih yang pertama kali terbesit di bayangan kakak-kakak soal ceritanya? Terbesit. Iya, kayak pertama kali, dengar judul Tiba-Tiba Setan. Pas ada judul Tiba-Tiba Iya, Setan, kita bener. lihat pas sinopsis dulu kali ya. Pas sinopsis, menarik nih. Kayaknya kalau ini dilewatkan rugi saya gitu ya. Maksudnya kayak ini apalagi tiba-tiba karakter ini tuh memanggil saya, kayaknya emang udah jodoh banget. Filmnya bagus, udah gitu dikasih tahu castnya ada siapa aja, menarik nih. Bakal jadi film keren nih gitu. Dari kakaknya? Kalau waktu aku baca sinopsis, awalnya aku agak ragu-ragu karena ada beberapa adegan yang lumayan sulit, kayak misalnya kesurupan gitu kan. Jadi aku kayak, aduh aku bisa apa enggak? Tapi aku kayak ada calling untuk nyoba castingnya. Terus pas aku coba castingnya, ya luckily dapet. Keren banget. Iya, dan Emang juga Kelly aku tuh cocok dia. Kamu tuh Kelly. Iya. Terus aku juga suka sih namanya Kelly. Karena suka namanya Kelly. Iya, dan aku juga lihat castnya kayak everyone yang keren banget. Like kapan lagi, aku bisa acting bareng cast yang keren-keren semua. Iya. Aku masih nggak banyak pengalaman, jadi awalnya aku takut banget sebelum ketemu kalian semua. Aku aduh, ini aku kayak malu banget kalau acting bareng mereka, karena mereka semua bagus-bagus. Tapi untungnya pas kita syuting, we all had so much Kita fun. sinergi kok ya, walaupun bukan PH sinergi bukan ya, tapi bukan sinergi PH-nya ya. SJ gitu. Dan dia walaupun pengalamannya sedikit mungkin ya kan, kamu bilang pengalaman sedikit di film, tapi pengalaman balapnya luar biasa. Dia ini pembalap rally. Dan aku pernah dibawa nyetir sama Amara tuh sampai megang gue. Sumpah itu balapannya sama truk. I wanna eat you now, wanna live in Tokyo. Gitu.
Malah Poppy ini yang kayak, oke cepet, gas. Kapan lagi kan? Betul, di bawah balap kan. Kapan lagi? Dia Kiri. ngerasain bawanya kayak gimana. Terus aku kayak, oh ya udah oke, kalau nggak takut ya udah yuk. Oke, jadi pengalaman baru ya. Iya. Baru, best. Oke, selanjutnya kakak-kakak setelah baca naskah, ekspektasi soal film ini berubah atau enggak? Dan yang bikin penasaran kira-kira apa? Setelah baca naskah, udah gitu pas syutingnya berubah atau sebenarnya sih kan kita seiring berjalannya waktu memang ada pas waktu reading ya ada perubahan-perubahan ya adegan Ada untuk adjustment lah. ya untuk disesuaikan kayak gitu ya. Cuma kayak kita berapa kali ada ini nggak sih? Maksudnya kayak bukan episode ya apa sih? Biasanya kalau dirubah tuh Apa sih? Adjustment gitu. biasanya kayak draft berapa sempat nggak sih itu kita? sempat ada beberapa kali Sempet naik kan? draft, karena Iya. berdasarkan dari hasil reading gitu. Tapi apa tadi pertanyaannya? Ada ekspektasinya berubah enggak gitu? Sebenarnya apa berubah apa enggak ya? Oke sih. Oke ya. Gimana ya menjawabnya ya? Cara menjawabnya ekspektasinya berubah nggak? Sebenarnya masih sesuai dengan ekspektasi sih. Iya. Hal yang membuat penasaran gitu? Ada lah. Ada. Tapi mereka baru nonton sebenarnya mereka berdua. Jadi mungkin pertanyaannya hasilnya sesuai ekspektasi atau enggak? Itu baru bisa tuh Nah, ditanya makanya tuh. itu kali. Soalnya ya. Maaf mas. Gak apa-apa salim dulu. Ya. Setelah nonton, Udah tua dari baca maksudnya. skrip, ekspektasinya kalian tuh berubah nggak gitu? Atau sesuai harapan? Sebenarnya malah kayak di luar ekspektasi aku gitu ya. Nggak usah tendang dong Maaf sih. dong, ya, Ntar gua kalau ngomong jelek nih sikat sama dia. Aku seneng ya ternyata hasilnya itu menurut aku kayak nggak ece-ece, terus kayak elegan lah menurut gue ya. Enggak yang kayak ringan boleh gitu, tapi pengemasannya keren. Pengemasannya keren dan nyeni lah menurut aku. Nggak usah tendang juga kan, itu bagus. Ya lagi dong pop like dong. Iya, di luar ekspektasi itu. Oke, di luar ekspektasi. Kalau kakaknya gimana? Kalau dari pertama kali aku dapat skripnya, and then readingnya, actually kalau pemeran Kelly itu berubah banget, ya kan? Diganti banyak hal. Jadi awalnya Kelly karakternya lebih light gitu, tapi dibikin lebih serius dan nanti kalau nonton, not kalau you have to Harus nonton. Nanti Oke. pas nonton, Oke. nanti pas nonton kalian bisa lihat Kelly-nya jadi gimana, jadi figure salah satu yang ya bisa mentolong ceritanya. Wah, mentolong. Dimaafin. Oke, dalam proses syuting pasti akan ada membangun chemistry satu sama lain kan. Nah, gimana cara membangun chemistry-nya atau ada kayak, oh ternyata dia orangnya gitu ya, ternyata dia gini ya gitu. Ada nggak kaget-kagetnya gitu? Kita banyak outing ya keluar ya. Iya, karena Salah kita kayaknya satu syutingnya di tempat yang nyaman, jadi mereka betul. tuh kayaknya banyak activity yang bisa mereka lakukan bareng gitu. Kita banyak banget activity bareng, banyak banget. Ke factory outlet ya. Kita ke factory outlet, kita like setiap minggu ke factory Iya, outlet, terus shopping, golf, dia shopping, golf. Golf, Oh iya, ya. aku sama tante kita ajarin Poppy Bener. sama yang lain-lain golf. Tenis, aku diajarin Tenis. juga. Ya, berenang, gym. Iya, gym. Setiap hari itu mereka olahraga bareng. Biliar. Biliar sempet gak sih? Iya, biliar aku nggak sempet. diajak yang aku lagi scene. Iya. Main. Terus apa lagi ya? Coba tuh. Ngebalap truk-truk juga ada kita. Ada. Karena lokasi syuting kita kan itu banyak daerah industri ya. Jadi banyak truk-truk transformer gitu. Jadinya ya udahlah. Kalau misalnya beradaptasi dengan yang komika-komika atau gimana itu? Kakak-kakak. Mesti itu ya, mesti kita kesadaran penuh ya bahwa kita tuh lagi emang mau ambil adegan kita, misalkan kita mau ambil adegan yang kita serius, tapi mereka tetap bercanda ya, karena memang mereka karakternya bercanda kan gitu. Tapi kita berusaha untuk kayak nggak kebawa gitu di detik-detik terakhir mau kamera roll, kadang-kadang mereka masih yang kayak gitu ya, Joget-joget. masih melucu gitu ya. Tapi kita tuh harus berusaha tahan. Kalau nggak salah ada beberapa adegan yang kita nggak kuat nahan ketawa juga kok. Yang di live itu. Ada nggak sih? Itu susah sih. Iya, Itu iya. susah sih. Sampai kita harus bikin liftnya di studio karena kita nggak selesai syutingnya di liftnya di hotel. Di kenyataan. Tapi karena emang kameranya nggak muat itu Amara.
Kameranya nggak muat. Oh itu gara-gara Oh aku kira itu gara-gara kita nggak berhenti ketawa. Oke, salah info. Nggak apa-apa. Tapi dengan kita sering ngumpul gitu nunggu di set, walaupun ya serunya ya, misalkan kayak aku scene-nya nggak ada, tapi tetap datang ke set kayak gitu. Terus atau enggak kayak Naura kan suka beda alam sama kita kan syutingnya ya. Dia tiba-tiba suka ada di set. Jadi saling support gitu loh. Iya benar-benar. Keren. Karena saya sendiri lihat mukanya Saya sendiri, kamu sendiri. Kan kita Di belakang berempat. kamu kosong ya. Aku sendiri lihat Bang Oki Rengga diem aja udah lucu gitu, apalagi berini kan, berakting. Apalagi pas aku ada adegan kebanyakan sama Lolox ya. Aduh. Aku lihat maaf tapi kayak lucu. Kalau aku ada adegan sama Lolox, kalau aku lihat mukanya aja, aku ketawa. Itu susah banget. Oh, nanti harus ada bloopersnya sih. Oke. Itu Nanti kita lucu keluarin. banget. Nanti kita Iya. keluarin. Nah kalau dari Mas Sutradara sendiri nih ada harapan khusus nih kepada pemain untuk supaya lebih melekat nih karakternya gitu. Ada harapan? Oh arahan. Enggak sih, cuman kita banyak di awal itu ketika proses reading kita banyak brainstorming bareng gitu. Jadi nentuin walaupun di skenario sudah ada gambaran karakternya, cuman kita banyak ngobrolin ke cast ini. Ini udah sesuai yang interpretasi mereka belum tentang karakter ini, tentang cerita ini, atau sebaiknya kita arahin kemana, kayak termasuk misalnya tadinya Kelly awalnya ada bahasa Jawa, akhirnya kita rubah jadi ke arah situ. Jadi adjustment gitu kita berbagi ruang juga ke buat para cast juga input mereka gitu. Dan kita ada komedi consultant. Jadi dan Mas Rido juga dia ngejagain ininya ya, komedinya sampai misalkan kayak dia selalu nge-remind kita mau ambil take ini, scene sebelumnya tuh kayak gimana, jadi biar nyambung gitu, bener-bener. emosinya level ininya ya. Suka sih itu gue sih kayak gitu. Benar, oke. Agak manja ya kayak gitu ya. Sebenarnya kan manja ya digituin ya. Tadi kan lokasi syutingnya di daerah industri kan tadi? Iya betul. Nah ada nggak pengalaman horor tuh di sana baik dari Masnya atau kakak-kakak? Kayaknya nggak ada, kita mah terlalu nyaman sih Nyaman ya. sebenarnya. Jadi kayaknya horornya biar di film aja, cuman gimana caranya tempat kita kerja ya nyaman gitu. Walaupun ada kayak udahlah ya gitu. Iya. Gue lagi kerja nih coy. Oke. Kalau karakter kalian tiba-tiba ada di dunia nyata nih, apa yang ingin kalian sampaikan? Karakter aku, Iya. Veronica ada di dunia nyata yang pengen gue sampaikan kepada cewek-cewek yang suatu saat akan dibutakan oleh cinta. Aduh. Tolonglah ya. Minimal kalau memilih mau condo itu ya, yang bagus perawakannya ya. Ya minimal dia ada gantengnya lah kayak gitu. Veronica kan, kalau Veronica seperti itu. Tapi Eca ganteng loh 10 tahun lalu. Iya. Ya seperti itulah, kan itu Veronica gitu. Kalau Poppy, kalau ketemu mau kondo mundur aja lah. Oh ngapain ya kan, modal kondangan doang. Kita sih kondangan bisa. Ya kan? Gitu. Kalau dari kakak? Kalau aku lihat Kelly di dunia nyata, pasti aku juga paling saran ke dia kayak tinggalin Michael deh. Gak sehat. Ini berarti keluarga itu nggak ada yang bagus ya? Gak ada yang cocok. Karena kalau Michael itu kayak suka pakai Kelly untuk views Untuk di FYP YouTube, doang. untuk FYP. Terus itu kayak juga like dia nggak peduli sama Kelly sama sekali, you know, like kayak Kelly selalu ada sesuatu yang dia kayak agak worrisome atau apa, and then Michael yang kayak oh yuk kita bikin konten aja, padahal Kelly itu lagi nggak nyaman. Jadi kalau misalnya aku lihat Kelly in real life, first of all aku bilang, keren ini cewek berani, tapi harus ninggalin cowoknya ya, maaf. Bener. Oke. Selanjutnya kalau karakter favorit nih di film ini, kira-kira kalau bisa bertukar peran mau jadi siapa? Kalau bertukar peran kalau- menarik banget. Tapi sutradara juga lu kalau memang main, lu pengen main jadi siapa ya? Oke ya, biar adil ya. Sutradara dulu. Kalau gua mau peranin jadi Narsi, itu adalah si setannya itu. Gitu. Iya, tiba-tiba setan ya, tiba-tiba Betul, narsi, itu yang bener ya. menarik. Kalau gue
jujur ya gue tuh suka sama karakternya Kak Feli. Suka banget Ratu Felicia dan kebetulan dia itu main jadi kakak ipar aku gitu. Di situ dia tidak perlu melucu tapi lucu gitu loh. Effortless. Natural banget. Ya, tapi untuk menjadi lucu yang tidak dilucu-lucu itu susah loh. Susah loh. Good, susah banget. susah banget ya. Oke. Dari kakak? Kalau aku dari kemarin-kemarin aku Pasti pengen hamil kan? no, itu Oke. salah satu. Oke, tapi aku ada dua sih. Aku pengen coba karakter Veronica sama karakter Narsi juga. Karena kalau misalnya Kak Vero itu di dalam filmnya selalu meledak kayak I feel like all of my anger bisa lepas di situ. You know ya. Kamu ngerasa kayak gitu gak? Katarsis ya, lebih ke arah situ ya. Itu seru. Terus selalu kayak marah-marahin orang gitu. Aku suka, like coba aja, pengen coba. Atau Narsi karena pas aku yang adegan kesurupan, I felt like so fun, seru banget. Iya, itu keren banget. Itu seru banget. Suka. Jadi kalau misalnya jadi hantu yang serem-serem, aku pengen nyobain aja, like yang jadi hantunya, and then bisa ya pokoknya kayak hantu aja sih. Oke. Bukan malah takut ya? Seneng lah kita kan, maksudnya bermain peran itu menyenangkan sih kayak jadi salah satu teman bermain buat para aktor nggak sih? Kita bisa menclok ke satu karakter yang keluar dari kehidupan kita kayak gitu. Oke. Selanjutnya Kak, ada pesan yang mau disampaikan nggak ke penonton dan mungkin teaser singkat yang bisa kalian kasih buat bikin penonton penasaran soal film ini? Kita film yang pokoknya dengan cerita yang sangat ringan. Kita berharap penonton bisa terhibur. Jadi nggak bawa pulang pengalaman traumatis. Bukan cuma ditakut-takutin atau ketawa-tawa doang. Tapi ya selain terhibur kita berharap bahwa yang nonton tuh bisa paham bahwa manusia itu sebenarnya lebih serem daripada yang namanya setan. Gitu. Sekali tentunya. Oke. Telan ludah dulu. Kedengeran ya Kak? Kedengeran ya? Pas gue lagi lihat lagi. Gitu. Oke Kak, boleh dong kasih tahu ke sahabat-sahabat suara di luar sana yang mungkin mau nonton banget nih film ini di tanggal berapa tayangnya? Silakan. Hai Sobat Suara, jangan lupa ya nonton film kami Tiba-Tiba Setan di bioskop tanggal 16 April 2026. Yeay, nonton! Oke, terima kasih Gue nggak bagi-bagi lagi. Kak dan juga Mas yang udah hadir. Terima kasih. Terima kasih. banyak. Dan sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Bye-bye. Bye Ngorbit.